Astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dan di antara 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga ialah Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah mengatakan tentangnya, barang siapa ingin melihat seorang laki-laki yang sudah meninggal namun tetap berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi berangkat bersama kafilah dagang di antara kafilah-kafilah dagang milik orang-orang Quraisy dalam sebuah perniagaan ke bumi Syam. Manakala kafilah tiba di kota Busra, para pedagang Quraisy yang berumur sepuh langsung menyerbu pasar yang ramai. Mereka mulai menjual dan membeli. Sekalipun Thalhah hanya seorang laki-laki yang masih muda, belum memiliki pengalaman seperti para tetua Quraisy, namun dia memiliki kecerdikan yang tajam dan pandangan yang mendalam, yang membuatnya mampu bersaing dengan mereka dan merengkuh keuntungan yang besar. Di saat Thalhah hilir mudik di pasar yang ramai oleh pedagang dari berbagai negeri, sesuatu telah terjadi padanya yang tidak hanya merubah arus kehidupannya semata, tetapi lebih dari itu. Thalhah bin Ubaidillah berkisah. Ia berkata, saat itu kami sedang berada di pasar Busra. Tiba-tiba seorang rohib berseru di hadapan hadirin, wahai para pedagang, tanyakan kepada orang-orang yang hadir di sini, adakah di antara mereka orang-orang dari Mekah? Aku yang berdiri tidak jauh dari tempatnya langsung menjawab, ya, aku dari Mekah. Kemudian rohib itu pun bertanya, apakah Ahmad telah muncul di antara kalian? Aku balik bertanya, siapa Ahmad? Dia berkata, Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya. Dia adalah nabi terakhir, dan dia akan muncul di negeri kalian Al-Haram. Lalu dia akan berhijrah ke negeri dengan bebatuan hitam dan banyak pohon kurmanya. Tanahnya tandus dan mempunyai air. Anak muda, jangan sampai orang lain mendahulimu kepadanya. Kemudian Thalhah berkata, kata-kata rohib tersebut betul-betul mengena di hatiku. Maka aku langsung memacu kendaraanku, meninggalkan tempat itu sekaligus kafilah di belakangku. Aku bergerak cepat kembali menuju Mekah. Manakala aku tiba di sana, aku bertanya kepada keluargaku, apakah setelah kepergianku ada sesuatu yang terjadi di Mekah? Mereka menjawab, ya, Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi, dan Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar, telah mengikutinya. Thalhah berkata, aku sudah mengenal Abu Bakar. Dia adalah laki-laki yang ramah, santun, dan disukai oleh kaumnya. Dia seorang pedagang dengan akhlak mulia dan istiqomah. Kami semua hormat dan menyukainya. Menyukai majelis-majelisnya karena dia mengetahui sejarah bangsa Quraisy dan menghafal nasab-nasab mereka. Aku berangkat untuk menemuinya. Aku berkata kepadanya, apakah benar kata orang banyak bahwasanya Muhammad bin Abdullah telah mengaku sebagai nabi dan bahwa engkau telah mengikutinya? Dia menjawab, benar. Lalu Abu Bakar mulai menceritakan asal-muasal kisahnya dan mendorongku untuk masuk Islam bersamanya. Aku pun menceritakan berita dari rohib yang aku dengar di Busra kepada Abu Bakar. Dia takjub dengan kisah itu dan ia berkata, marilah bersamaku ke rumah Muhammad, ceritakan kisahmu kepadanya dan dengarkan apa yang dia katakan. Selanjutnya masuklah ke dalam agama Allah. Thalhah kemudian berkata,
Lalu aku berangkat bersama Abu Bakar ke rumah Muhammad. Muhammad menerangkan Islam kepadaku, membacakan sebagian dari Al-Quran, dan memberiku kabar gembira dunia dan akhirat. Maka Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Aku menceritakan kisah Rohib Busra kepada beliau. Maka beliau sangat berbahagia. Kebahagiaan beliau terlihat dari raut wajah beliau. Kemudian aku menyatakan diri di depan beliau. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku adalah orang keempat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Keislaman anak muda Quraisy ini didengar laksana halilintar di tengah-tengah keluarganya. Orang yang paling berduka atas keislamannya adalah ibunya, karena dia sudah mempersiapkan anaknya agar menjadi pemuka kaumnya, karena anaknya memiliki sifat-sifat mulia dan perangai-perangai yang baik. Kaumnya pun bersegera mendatanginya untuk membelokkan niatnya. Namun ternyata mereka menemukan seorang anak muda yang kokoh laksana gunung yang kuat, yang tidak bergeming oleh badai sebesar apapun. Manakala mereka telah berputus asa, merasa gagal untuk membelokkan dengan cara yang lembut, maka mereka pun mulai berlaku kasar dengan cara menyiksanya. Mas'ud bin Al-Khoroshi menceritakan, saat itu aku sedang sa'i di antara bukit Sofa dan Marwah. Aku melihat kerumunan orang banyak sedang menggiring seorang anak muda dengan tangan terikat di lehernya. Mereka berjalan terburu-buru di belakangnya dan mendorong punggungnya sambil memukuli kepalanya. Di belakang anak muda itu ada seorang wanita tua yang mencaci dan berteriak-teriak. Aku bertanya, apa dosa anak muda itu? Mereka menjawab, dia adalah Tolhah bin Ubaidillah. Dia telah kafir dari agamanya dan mengikuti agama anak muda Bani Hashim. Lantas aku berkata, lalu siapa wanita tua di belakangnya? Mereka menjawab, dia adalah Asy-Sya'bah binti Al-Hadrami, ibu anak muda itu. Kemudian Nufail bin Khuwailid yang berjuluk sisinya Quraisy menangkap Tolhah bin Ubaidillah dan mengikatnya dengan tambang. Dia diikat bersama Abu Bakar. Nufail menyandingkan keduanya lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh Mekah, sehingga mereka pun menyiksa keduanya. Dari sini maka Tolhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sebutan Al-Qarinain. Hari berganti hari, peristiwa demi peristiwa terjadi silih berganti. Sementara Tolhah bin Ubaidillah semakin matang imannya dengan bertambahnya usia. Sementara ujian yang harus dia terima di jalan Allah dan Rasulnya semakin besar dan berat. Pada saat yang sama, kebaikannya kepada Islam dan kaum muslimin semakin meningkat dan melimpah, sehingga kaum muslimin memanggilnya dengan Asy-Syahid Al-Hayyu. Rasulullah SAW memanggilnya dengan Tolhah Al-Khair, Tolhah Al-Jud, dan Tolhah Al-Fayyad. Semua panggilan ini mempunyai kisah yang mengagumkan. Adapun kisah gelar Asy-Syahid Al-Hayyu, maka itu terjadi di perang Uhud. Manakala kaum muslimin berlari membiarkan Rasulullah SAW, sehingga yang tersisa bersama beliau hanyalah 11 orang dari Ansor dan Tolhah bin Ubaidillah dari kalangan Muhajirin. Saat itu Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat yang bersama beliau berusaha menyelamatkan diri dengan cara naik ke sebuah bukit. Namun sekelompok kaum musyrikin menyusul mereka untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, siapakah yang mau menghalang-halangi mereka? Maka dia adalah sahabatku di surga. Tolhah menjawab, aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, jangan, tetaplah engkau di tempatmu. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya engkau. Kemudian laki-laki Ansor tersebut maju berperang sehingga ia gugur. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan pendakian bersama sahabat-sahabat yang tersisa. Namun orang-orang musyrik kembali menyusul. Nabi SAW bersabda, adakah seorang yang sanggup menghalangi mereka? Maka Tolhah menjawab, aku ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, jangan, tetaplah engkau di tempat. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, aku ya Rasulullah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, engkau." Laki-laki Ansor itu berperang sehingga dia gugur. Orang-orang musyrikin terus mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau terus bersabda seperti apa yang beliau sabdakan tadi. Dan Tolhah pun terus berkata, "Aku ya Rasulullah." Namun Nabi selalu menahannya dan memberi izin kepada orang-orang Ansor, sehingga mereka semua gugur sebagai syuhada, dan hanya Tolhah lah yang masih hidup. Orang-orang musyrikin semakin mendekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Tolhah, "Ya, sekarang kau majulah." Ikhwani fiddin, di perang ini gigi depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal, dan kening beliau terluka, serta bibir beliau sobek. Darah menetes dari wajah beliau yang mulia. Beliau terlihat sangat kelelahan. Maka Tolhah maju menyerang orang-orang musyrikin sehingga berhasil menghalau mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bergegas kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu beliau naik ke bukit. Setelah menyandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tanah, dia kembali menghadang orang-orang musyrikin. Tolhah terus melakukan hal itu sehingga dia berhasil menghalau mereka. Abu Bakar berkata, "Saat itu aku bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah berada cukup jauh dari Rasulullah SAW. Ketika kami mendekat, beliau bersabda kepada kami, 'Tinggalkan aku dan pergilah kepada kawan kalian,' maksudnya adalah Tolhah. Tolhah sudah berlumuran darah. Di tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka berupa tebasan pedang, tusukan tombak, maupun tancapan anak panah. Lengannya pun terpotong dan dia terperosok ke sebuah lubang dalam keadaan pingsan." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang laki-laki yang sudah meninggal namun tetap berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Tolhah bin Ubaidillah." Abu Bakar As-Siddiq, jika ia teringat perang Uhud, maka ia berkata, "Itu adalah hari Tolhah seluruhnya." Ini adalah kisah di mana Tolhah bin Ubaidillah mendapat julukan Asy-Syahid Al-Hayyu. Adapun dijulukinya Tolhah dengan Tolhah Al-Khair dan Tolhah Al-Jud, maka dia mempunyai 101 kisah. Tolhah adalah seorang saudagar dengan perniagaan yang besar dan kekayaan yang melimpah. Suatu hari dia kedatangan harta dari Hadramaut sebesar 700.000 dirham. Malam itu Tolhah terlihat bersedih dan cemas. Lalu istrinya Ummu Kulthum binti Abu Bakar As-Siddiq datang kepadanya seraya berkata, "Ada apa denganmu wahai Abu Muhammad? Ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?" Tolhah menjawab, "Tidak ada. Kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Sejak tadi aku hanya berpikir, aku bertanya-tanya pada diriku, apa dugaan seorang kepada Rabbnya jika dia tertidur sementara harta sebanyak ini ada di rumahnya?" Istrinya bertanya, "Lalu apa yang membuatmu bersedih? Apakah engkau lupa kepada orang-orang yang membutuhkan dari kaummu dan sahabat-sahabatmu? Jika pagi tiba, maka bagi-bagikanlah harta itu kepada mereka." Lantas Tolhah menjawab, "Kamu adalah wanita yang diberi taufik, anak dari laki-laki yang diberi taufik pula." Pagi pun tiba, dan Tolhah telah meletakkan uang tersebut dalam beberapa nampan kecil dan kantong. Dia membagi-bagikannya di antara fakir miskin dari kaum Muhajirin dan Ansor. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Tolhah bin Ubaidillah meminta bantuan kepadanya. Laki-laki ini menyebutkan hubungan kekeluargaan yang mengikatnya dengan Tolhah. Maka Tolhah berkata, "Ini adalah hubungan kekerabatan yang tidak pernah disebutkan kepadaku sebelumnya. Aku mempunyai sebidang tanah. Utsman bin Affan akan membayarnya dengan 300.000. Jika kamu berkenan, maka ambillah tanah itu, atau kamu berkenan, maka aku akan menjualnya kepada Utsman dan menyerahkan hartanya kepadamu." Laki-laki itu pun menjawab, "Aku memilih harganya." Lantas Tolhah menyerahkannya. "Keselamatan untukmu, wahai Tolhah Al-Khair, Tolhah Al-Jud," gelar pemberian Rasulullah SAW kepadanya. Semoga Allah meridhoinya dan meneranginya di alam kuburnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.